Selamat siang dan salam hormat kepada Ibu Francisca selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman. Kami dari kelompok Anggur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi bersama teman saya, Vinanda Viko Febianggada, Johannes Elson, saya, Ayudaya Aprilia, Martinus Billy, Lubertus, dan Clara Gebi. Baiklah, guna mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Pengertian dan tujuan literasi. Menurut Elizabeth Sulzy 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Ada tujuan literasi. 1. Memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Kedua, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. 3. Memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. 4. Dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. 5. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. 6. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. 7. Dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Manfaat literasi: melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna, menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, mengoptimalkan kerja otak, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, menambah wawasan dan informasi baru, mengembangkan kemampuan verbal, meningkatkan kemampuan interpersonal. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya, Vinanda. Oke, ada 5 jenis literasi. Yang pertama adalah literasi dasar, yang kedua literasi perpustakaan, yang ketiga literasi media, yang keempat literasi teknologi, dan yang kelima literasi visual. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar bisa didefinisikan sebagai kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengar, dan berhitung. Tujuan dari literasi dasar ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. 2. Literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan bisa dipahami sebagai kemampuan dalam memahami serta membedakan karya tulis fiksi maupun non-fiksi. Memahami bagaimana cara menggunakan katalog dan indeks. Hingga kemampuan untuk memahami informasi pada saat membuat suatu karya tulis dan penelitian. Yang keempat, literasi teknologi. Literasi teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti hardware dan software, serta mengerti bagaimana cara menggunakan internet, hingga memahami etika dalam memanfaatkan sebuah teknologi. Dan yang terakhir ada literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman dan kemampuan dalam menginterpretasikan dan memberi makna informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual ini hadir dengan alasan jika suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Oke, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Clara Gebi. Baik, prinsip literasi. Sebagai pendidik Anda memiliki tugas mulia
Salah satunya adalah meningkatkan literasi siswa-siswi di Indonesia, mengingat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Culture Index Scoville pada tahun 2018, kegemaran masyarakat Indonesia dalam hal literasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara. Padahal sebelumnya Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Sementara, dalam hal membaca, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca 6 jam per minggu, mengalahkan Brazil, Argentina, Meksiko, Turki, Kanada, Spanyol, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dengan masing-masing 3 jam per minggu. Maka, prestasi ini sudah sepatutnya kita jaga agar terus menjadi lebih baik. Maka dari itu, supaya tingkat literasi semakin baik, Kyle Beers 2009 berikut ini adalah beberapa prinsip pengembangan literasi sekolah, yaitu yang pertama, bersifat berimbang. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Keempat, pentingnya keberagaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk menjelaskan yang tadi, yang pertama bersifat berimbang. Jadi, setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Menurut Kyle Beers, seharusnya program siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kegiatan wajib bagi semua guru dan bidang studi. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia, sehingga siswa lebih mengenal budaya dan bangsa dan turut serta melestarikannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, karena melibatkan pengetahuan bahasa, lisan dan tulisan, kemampuan kognitif serta pengetahuan mengenai genre dan kultural. Contoh gerakan literasi di sekolah. Yang pertama, membuat dinding motivasi di kelas. Yang kedua, jadwal wajib ke perpustakaan. Yang ketiga, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lubertus. Oke, di sini ada 6 jenis literasi versi Kemendikbud. Yang pertama ada literasi baca dan tulis, yang kedua ada literasi numerasi, yang ketiga ada literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi budaya. Yang pertama literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Berikutnya bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, yaitu grafis, tabel, bagan, dan lain sebagainya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, literasi sains,
Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemampuan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elson. Oke, akan saya lanjutkan lagi. Yang keempat ini ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu ada literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikannya. Pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, dan memotivasi dalam pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam ada literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewarganegaraan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elson. Oke, slide selanjutnya. Baiklah, itulah dari pemaparan presentasi kami dari kelompok anggur ini. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai arti literasi, tujuan, manfaat, jenis-jenis, contoh, dan beberapa prinsipnya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda sekalian. Saya mewakili dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok saya. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.